Kudus-Mu kami mengerti, kami memahami firman-Mu, dan pada gilirannya kami dituntun oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu di tengah-tengah pengharapan kami menanti kedatangan Kristus Sang Raja Damai. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita dari Filipi pasalnya yang keempat, kita baca ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah judul perikop nasihat-nasihat terakhir. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, terlebih yang pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maranatha. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, sidang masa raya Advent yang bersyukur pada saat ini kita boleh terhimpun penuh dengan sukacita untuk memperingati Minggu Advent yang ketiga dalam penantian kita akan kedatangan Kristus Sang Bayi Natal, Sang Raja Damai yang kita rayakan dalam nuansa sukacita hari Natal di puncak tanggal 24 dan 25 Desember. Kita bersyukur kepada Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan terus menuntun dan memberkati kita semua dengan sehat, selamat, umur panjang, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Tetapi yang menarik bagi saya selaku ketua jemaat dan orang baru di dataran Solan dan Solan Baru, justru minggu ketiga dalam kalender gerejawi itu bukan lagi minggu penantian dalam sebuah pengharapan, tetapi minggu penantian dalam sukacita menyambut Sang Bayi Natal. Tetapi kok banyak kursi yang kosong ya? Apakah nanti tanggal 25 saja disimpan baju baru dan sepatu barunya? Jadi minggu kedua kemarin juga mulai redup. Minggu ketiga lebih parah ternyata. Minggu keempat saya nggak tahu ya. Kemana yang biasanya memenuhi kursi-kursi ini? Apakah sementara membuat kue? Atau sementara meluruskan rambut? Kayaknya hari Minggu tutup juga sih toko-toko itu. Salon-salon juga kayaknya mereka juga istirahat ya kalau pagi 24 jam. Saya nggak tahu apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari menyambut perayaan Natal, sehingga pertanyaannya adalah justru kita lebih rela meninggalkan gedung gereja demi mempersiapkan 24 dan 25. Kita justru meninggalkan persiapan kedatangannya dan kita menunggu kedatangannya. Kalau sekiranya 24 dan 25 kiamat, seandainya 24 dan 25 banjir, 24 dan 25 tidak jadi Natal misalnya, maka percuma persiapan itu. Sehingga kita diajarkan untuk bukan hanya fokus dalam euforia, terjebak dalam euforia Natal, tetapi kita lupa mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Raja Damai gitu. Dan hari ini pembacaan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-7 adalah momen bagaimana Rasul Paulus hendak mengajarkan kepada orang-orang di Filipi untuk terus bersukacita.
2 kali diulang dalam ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa minggu Advent yang ketiga itu adalah minggu penantian sudah dengan lagi sukacita. Sudah bukan penantian dengan sebuah pengharapan jadi atau enggak datang, begitu ya. Kalau kita menunggu seseorang, pasti pertanyaan pertama yang kita tanyakan adalah jadi atau tidak ngana datang, begitu. Tetapi minggu Advent ketiga itu Natal sodi mendono, berarti sudah pasti dia datang. Sehingga kita tinggal siap-siap menyimpan sudah di mendono. Natal itu sudah dekat. Sehingga penantiannya bukan pengharapan jadi atau tidak datang, tetapi pengharapannya sudah dengan sukacita bahwa dia Natal itu pasti akan datang. Harusnya dirayakan dengan penuh sukacita. Sehingga tema dalam perenungan firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita bersukacita? Sudahkah Bapak dan Ibu bersukacita sampai di minggu Advent yang ketiga? Sudahkah Bapak dan Ibu bersukacita? Sudah. Sudah bersukacita? Sudah bersukacita saat mentega mahal, saat baju mahal, saat harga kelapa lagi bagus atau tidak ini? Kopra lagi bagus, turun. Masihkah Bapak dan Ibu bersukacita? Saat pinjaman belum terselesaikan, masihkah kita bersukacita? Masihkah Bapak dan Ibu bersukacita? Saat suami tidak kerja, saat istri tidak punya penghasilan. Jadi kata bersukacita bukan hanya ketika kita senyum-senyum, tetapi coba kita merenungi diri kita di sepanjang 2025. 2025 ini berat loh secara ekonomi. Uang itu kayaknya pekat, ya enggak? Susah banget cari uang, ya enggak? Uang 100.000 kok kayaknya ribet, susah dengan cucuran air mata. Jadi jangan bilang di sini karena di gereja sudahkah Bapak Ibu bersukacita? Sudah. Sukacita yang dimaksud di sini adalah ketika hidup ini pakat, ketika hidup ini sulit, yang pegawai negeri saja sulit, apalagi orang yang cari hari ini habis hari ini. Sudahkah Bapak dan Ibu bersukacita? Saat tanggung jawab berat, saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, saat pekerjaan kita tidak menjanjikan, saat panen itu gagal, saat harga kopra naik turun, tapi kebutuhan mendesak harus kita penuhi. Tuntutan perayaan Natal, tuntutan tanggung jawab di jemaat, tuntutan tanggung jawab di pekerjaan, tuntutan tanggung jawab di gereja dan lain sebagainya. Masihkah Bapak dan Ibu bersyukur? Atau datang dengan sungut-sungut, ayah mulai tanggungan, ayah mulai, ayah mulai, semua. Masihkah Bapak dan Ibu bersyukur? Jujur jawablah dari hatimu. Bapak dan Ibu bersyukur atau bersungut masuki Natal? Jujur saja, jujur. Yang bersungut sedikit agak mengeluh. Tadi pagi kek, tadi malam kek, mengeluh dengan majelis kolom. Majelis kolom juga so terlalu banyak permintaan. Jujur saja tidak apa-apa. Yang mengeluh tidak apa-apa, kan tidak dilihat juga, saya tidak kelihat juga terlalu jauh sampai ke sana. Jujur saja, yang pernah mengeluh ketika masuk dalam perayaan Natal. Mengeluh, ada sedikit lah pasti pengeluhan ya. Yang bersyukur tidak ada juga, yang mengeluh tidak ada, yang bersyukur tidak ada. Mana tuh tadi yang suaranya kencang-kencang? Siapa yang bersyukur? Maksudnya tidak bersyukur, maksudnya ya udahlah, mau bikin bagaimana lagi, begitu ya? Atau ada nggak pengeluhan dari Bapak dan Ibu? Belum Natal sekolah minggu, encik so minta tanggungan baju seragam. Natal pemuda, sudah mau encik, saya masih tanggung pemuda. Kakaknya si Anu pemuda, kakaknya si ini remaja. Belum lagi ibu, belum lagi bapak, belum lagi Natal kolom, sudah mau encik. Itu pengeluhan loh. Ada nggak ibu-ibu yang mengeluh begitu?
Sudah-sudahmu, mama itu paket belum dibayar COD. Sudah-sudahmu anakku. Sudah 24, 25, yo mama 24, 25, 26, 31, 12, yo mama. Sudah-sudahmu anakku. Pengeluhan ya. Belum lagi maitua bilang, "Pah, itu gorden belum diganti." Sudah-sudahmu mama, ya ini itu pengeluhan. Ada yang mengeluh? Pasti ada. Yang banyak mengeluh adalah ibu-ibu, karena mengeluh sumber segala pengeluhan biasanya ada di ibu-ibu. Karena saya juga ibu-ibu. Disodorkan kartu kawan, disodorkan tanggungan, disodorkan ini, belum tekanan dalam pelayanan, tekanan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. 2025 ini berat. Dan saya membaca beberapa buku, beberapa postingan, beberapa jurnal di internet. 2026 itu lebih pakat. Sehingga diharapkan secara ilmu ekonomi, jangan beli aset apapun di 2026 dulu. Jangan menambah hutang di 2026. Menabung lebih baik, karena 2026 mungkin akan lebih pakat daripada 2025. Jadi jangan habiskan di 2025. Harus punya kaki yang bisa kita pakai berdiri di 2026. Jangan kasih habis semua. Itu ilmu ekonomi. Saya suka belajar beberapa buku tentang ekonomi, pendidikan, supaya juga menambah wawasan kita untuk pelajaran bukan hanya ilmu teologi dan agama yang dibaca, tetapi juga 2026 diancangkan oleh para pengamat ekonomi. 2026 juga pakat. Jadi jangan beli aset, jangan dulu beli rumah, beli mobil, beli handphone, beli emas di 2026, jangan dulu. Tabung dulu supaya ketika gejolak perekonomian kita punya pegangan untuk melanjutkan hidup. Tapi kita tidak belajar tentang ilmu ekonomi. Kita tentang belajar bagaimana di masa sulit, di masa sukar, di masa pekat kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus ketika menulis surat di surat Filipi itu disebut sebagai surat penjara. Karena ketika Rasul Paulus menuliskan surat di Filipi, dia sementara dibuang di penjara bawah tanah. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia memfitnah, bukan karena dia melakukan berbagai pelanggaran, tetapi dia dipenjara karena dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia dipenjara karena dia beriman, dia dipenjara karena dia menyebarkan Injil Tuhan, dia dipenjara karena menyebarkan kasih karunia Tuhan bagi orang-orang yang ada di zaman itu. Sehingga Rasul Paulus harus dibuang dalam penjara yang dingin dengan ruangan suhu yang cukup lembab dan hanya sekitar 2 kali 2 meter ruangan yang ada untuk Rasul Paulus. Tetapi di penjara, justru di ayat 4 Rasul Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Bisa saja Rasul Paulus menuliskan surat "Berpengharapanlah kepada Tuhan", "Berharaplah kepada Allah", atau surat-surat yang penuh dengan pengharapan dan kecemasan. Perasaan Rasul Paulus mungkin ada dengan perasaan kita. Di berbagai tempat, di kota Luwuk saja sudah tidak aman. Kecelakaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Jadi berat ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi berat juga persoalan sosial, persoalan kriminal, dan berbagai persoalan yang lain. Perasaan yang dirasakan oleh Rasul Paulus sama dengan perasaan yang kita rasakan saat ini. Hidup penuh dengan kecemasan, ketakutan, masalah, tantangan, dan pergumulan. Tetapi Rasul Paulus justru berkata, "Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Ada dasar dari rasa bersukacita yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, kita buka Filipi 1 ayat 21. Bolehkah seorang bapak membacakan untuk kita? Filipi 1 ayat 21 dan Filipi 3 ayatnya yang ke-8, seorang ibu. Seorang bapak Filipi 1 ayat 21 dan seorang bapak Filipi 3 ayat 8. Silakan bapak-bapak, Filipi 1 ayat 21. Silakan Pak. Filipi 1 ayat 21.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih. Filipi 3 ayat 8. Boleh ibu-ibu? Malahan segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Terima kasih. Rasul Paulus bisa tetap bersukacita dalam penjara. Rasul Paulus bisa tetap bersukacita dalam kelemahan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam berbagai bentuk pergumulan hidup karena fondasi, fokus, prioritas Paulus adalah Yesus. Filipi 1 ayat 21 dia bilang, kalaupun dia hidup untuk Kristus, kalaupun dia mati, dia adalah untung bagi dia. Sehingga Rasul Paulus sudah tidak lagi memikirkan hidup dan mati, tetapi dia memikirkan walaupun dia hidup ataupun dia mati, Kristus menjadi dasar dalam kehidupannya. Dia menganggap semua yang dia miliki itu sampah. Rasul Paulus itu pintar loh. Rasul Paulus itu sarjana kalau sekarang. Dia guru, dia punya guru Gamaliel, dan dia menulis hampir 3/4 kitab, mulai Roma, Korintus, Galatia, Efesus, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu pintar. Dia berjaya pada zaman itu, dia anggap sampah karena dia sudah kenal bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Fokus Rasul Paulus adalah Tuhan. Sehingga sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus berjuang, sekalipun dia harus hidup dalam kegentaran, sekalipun dia harus hidup dalam pertentangan, masalah ekonomi, masalah di penjara, masalah di pelayanan, fokus Rasul Paulus bukan pada jabatan. Sehingga ketika Rasul Paulus tidak duduk dalam sebuah jabatan, dia tidak kurang hati. Fokus Rasul Paulus bukan kepada pengakuan, validalitas dan apalah itu namanya. Jadi biar orang tidak akui, oh ngana tuh penatua yang hebat, so ngana tuh pendeta yang hebat, so ngana tuh pelayan yang hebat. Karena Rasul Paulus punya Tuhan Yesus. Rasul Paulus tidak menunggu pengakuan, tidak menunggu jabatan, tidak menunggu harta, tidak menunggu memiliki sesuatu. Karena dia tahu yang paling mulia dalam kehidupannya adalah Yesus Kristus. Sehingga harusnya mengajarkan kepada kita momen bersukacita, bagaimana kita dapat bersukacita. Sekalipun dalam kesusahan, sekalipun dalam kelemahan, kita gak dianggap. Kita dipandang enteng seolah-olah saya sudah tidak dianggap lagi misalnya. Atau saya tidak punya harta, saya tidak punya uang, saya tidak mendapat pengakuan dari orang lain. Tetapi kita punya Tuhan. Ini dasar dari bersukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadi bersukacita bukan hanya senyum-senyum, tetapi bersukacita adalah mengenal betul bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam segala musim kehidupan. Tuhan tidak tinggalkan saat kita ada, Tuhan juga tidak tinggalkan saat kita lemah. Itu adalah makna bahwa kita bersukacita atas semua musim kehidupan. Karena yang kita tahu dan kita kejar, yang kita raih, yang kita miliki adalah Kristus. Sehingga kita gak sakit hati kalau kita gak punya jabatan, gak dikasih jabatan. Kita gak sakit hati kalau orang gak mengakui kita. Kita gak sakit hati, kita gak emosi, kita gak marah, kita gak tawar hati ketika kita gak punya apa-apa. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan, melupakan, dan meninggalkan Rasul Paulus. Karena fokus Rasul Paulus adalah Tuhan. Hidup atau mati, mau hidup, dia hidup untuk Tuhan. Kalaupun dia mati, dia untung hidup, mati bersama dengan Tuhan. Dia anggap semua yang dimiliki, kekayaan, kejayaan, pengalaman di masa lalu sebagai sampah. Dia tinggalkan semuanya itu, dia tahu bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Harusnya kita juga begitu. Jangan, oh kalau dulu saya, oh kalau di Poso, oh kalau di Jakarta begini harusnya. Itu dianggap sampah lah. Kita hidup bersama dengan Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Apa fokus Bapak dan Ibu?
ketika menyambut perayaan Advent, Natal dan Tahun Baru. Tak ada fokusnya ya. Bapak dan Ibu kehilangan arah rupanya ini. So hilang. Atau karena ada bulu mata yang panjang-panjang di mata, jadi so tidak bisa lihat ini fokus dunia. Ada yang sudah pasang bulu mata ya? Sudah hilang fokusnya ya? Karena banyak yang ada. Apa fokus Bapak dan Ibu menyambut Natal? Fokus Bapak dan Ibu merayakan Advent, lilin sudah 3, berarti sudah Advent ketiga. Apa fokusnya? Apa tujuan Bapak dan Ibu merayakan Advent, Natal dan Tahun Baru? Apa tujuannya? Supaya tetangga mau lihat orang petoples banyak. Be sama si Anu DP toples ada 15 be, enak-enak DP kue. Ih, Matami Hondo. Iya, ada ya? Lihat DP chat, tiap tahun dia ganti-ganti. Memang sultan, betul, tidak salah memang. Apa tujuan Bapak dan Ibu merayakan Natal? Apa fokusnya? DP baju mahal-mahal memang betul-betul tidak salah memang dia itu. Apa tujuan Bapak dan Ibu merayakan Natal? Advent, Natal dan Tahun Baru. Apa sih tujuannya Bapak dan Ibu? Nggak punya tujuan. Aduh, bahaya kita ini. Ada tujuan? Berdamai dengan diri sendiri. Tujuan. Yang lain tidak punya tujuan hidup. Ini menjadi perenungan kita di Minggu Advent. Jangan sampai kita terjebak dalam perayaan Natal, Tahun Baru, tetapi kita nggak punya tujuan. Kita habiskan uang tabungan kita banyak-banyak, tapi kita nggak punya tujuan. Kita cuma butuh validasi dan pengakuan dari orang lain. Bertobat. Kalau kita cuma butuh pengakuan, kita cuma butuh jabatan, kita cuma butuh dihargai orang lain, bertobat. Yang perlu kita kejar adalah, sudahkah Yesus benar-benar hadir menyelamatkan keluarga? Berdamai dulu dengan suami, berdamai dulu dengan istri, berdamai dulu dengan mertua, menantu, anak-anak, berdamai dengan seisi rumah tangga, baru benar-benar Kristus betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Sukacita yang sejati bukan karena keadaan hidup yang selalu baik, cukup harta benda dan lain sebagainya, tetapi mengenal Tuhan dan karya keselamatannya dengan baik. Sukacita sejati bukan tanpa masalah, tetapi tetap bersyukur, saling memelihara damai meskipun ada badai kehidupan. Sukacita sejati itu terpancar dari senyuman yang tulus, perkataan yang membangun, dan pengampunan yang diberikan. Saya mau ajak kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, menyongsong semakin dekat perayaan Natal dan Tahun Baru. Mari tanamkan sukacita di hati kita. Sukacita yang sejati ketika kita tidak punya, tetapi kita tahu bagaimana Tuhan bekerja atas perjalanan kehidupan kita. Sukacita sejati terpancar dari senyuman yang tulus, perkataan yang membangun, dan semangat untuk saling mengampuni bagi banyak orang. Itu adalah sukacita yang sejati. Sehingga kita bukan hanya terjebak dalam euforia Natal, dalam segala gemerlap dan kemewahan perayaan Natal, tetapi hati kita dipenuhi sukacita untuk menyongsong Sang Bayi Natal, Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Sudahkah Bapak dan Ibu bersukacita? Sudah bersukacita? PR bagi kita, ciptakan sukacita itu untuk diri sendiri. Ciptakan sukacita untuk rumah tangga. Ciptakan sukacita dimanapun kita pergi dengan senyuman yang tulus. Senyum Pepsoden, jangan senyum yang dibuat. Begitu ya, senyum yang dibuat, tetapi senyum yang tulus. Tulus tanpa ada beban, tulus tanpa ada muatan-muatan apapun. Saling membangun dalam perkataan dan saling memberikan pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.